Preeklamsia atau keracunan kehamilan. Preeklamsia dalam bahasa sehari-hari disebut dengan keracunan kehamilan, yang merupakan penyebab kematian nomor 2 di Indonesia setelah pendarahan pasca melahirkan. Apa itu preeklamsia? Preeklamsia adalah komplikasi pada kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi, yaitu tekanan darah sistolik atau diastolik di atas 140/90 mmHg. Dan tanda-tanda kerusakan organ seperti kerusakan ginjal sehingga menimbulkan proteinuria atau tingginya kadar protein dalam urin. Dan biasanya terjadi pada usia kehamilan 20 minggu dan dapat berlanjut menjadi eklamsia yang dapat mengancam keselamatan ibu dan janinnya yang disertai salah satu gejala di bawah ini. 1. Gangguan fungsi hati atau liver dengan adanya keluhan nyeri ulu hati atau nyeri perut kanan atas. 2. Sesak nafas. 3. Mual atau muntah. 4. Gangguan saraf seperti pandangan kabur dan nyeri kepala. 5. Gangguan plasenta. Pertumbuhan janin terlambat atau janin tidak dapat berkembang. Siapa saja yang beresiko menderita preeklamsia? 1. Ibu hamil yang berusia lebih dari 35 tahun. 2. Hamil dengan riwayat preeklamsia pada kehamilan sebelumnya. 3. Kehamilan kembar. 4. Riwayat preeklamsia pada ibu atau keluarga yang pernah mengalami preeklamsia. 5. Riwayat penyakit hipertensi kronis. 6. Penyakit autoimun. 7. Hamil dengan obesitas atau berat badan berlebihan. Tanda dan gejala preeklamsia. 1. Bengkak pada anggota gerak seperti tangan, kaki, dan wajah. 2. Tekanan darah meningkat lebih dari 140/90 mmHg. Kenapa preeklamsia berbahaya? Preeklamsia bisa menyebabkan berbagai dampak ke ibu dan janin. Dan tidak sedikit ibu dengan preeklamsia mengalami perburukan menjadi eklamsia atau kejang. Kejang ini sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan kematian pada ibu. Dan jika ibu sudah mengalami kejang atau eklamsia, maka akan dilakukan pengakhiran kehamilan dengan cara operasi sesar. Selain itu, preeklamsia juga dapat menyebabkan dampak bagi janin, yaitu pertumbuhan janin terhambat, kelahiran prematur, bahkan sampai menyebabkan kematian pada janin di dalam kandungan. Apa yang harus dilakukan jika terdiagnosa preeklamsia? Preeklamsia bukan akhir dari segalanya. Semakin cepat terdiagnosa, maka hasil akan semakin baik. Jika ibu terdiagnosa preeklamsia, maka lakukan pemeriksaan ANC atau pemeriksaan kehamilan secara rutin. Rajin memeriksa tekanan darah, kendalikan tekanan darah dengan obat antihipertensi yang sudah diresepkan oleh dokter. Minum suplemen kalsium. Cara mencegah preeklamsia. 1. Menghindari mengkonsumsi garam yang terlalu tinggi. 2. Menjaga pola hidup yang sehat dengan cara mengkonsumsi makanan yang kaya protein dan meningkatkan suplemen kalsium. Makanan yang mengandung protein seperti protein hewani dan nabati, contohnya telur, ikan, ayam, susu, maupun kacang-kacangan. Sedangkan kalsium tujuannya untuk mencukupi kalsium ibu, karena kalsium ibu diserap oleh bayi untuk pembentukan tulang. 3. Makanan yang mengandung lemak, terutama lemak yang tidak jenuh. 4. Karbohidrat dianjurkan dari karbohidrat yang kompleks seperti roti, gandum, ubi-ubian, maupun sayur dan buah. Kapan harus pergi ke rumah sakit? Ibu hamil dengan preeklamsia harus selalu waspada. Jika ibu mengalami keluhan seperti pusing, pandangan kabur, mual atau muntah, nyeri ulu hati, tekanan darah tetap tidak turun, nyeri perut, atau gerakan janin berkurang, maka ibu harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit. Terima kasih sudah menonton.